Kontrak Cinta 1 tahun Part 35. Ending suami istri. Penantian panjang akhirnya kini berbuah manis. Harapan indah sekarang menjadi kenyataan luar biasa. Revan kembali menyematkan cincin pernikahan di jari manis Ratu, wanita yang telah melahirkan putra tampan untuknya. Perpisahan yang terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu kini kembali menyatu dalam ikatan suci pernikahan. Revan telah berhasil membuktikan kalau dirinya sangat mencintai wanita yang kini resmi kembali menjadi pendamping hidupnya. Pernikahan kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dulu, Revan tidak pernah menginginkan untuk menikah dengan Ratu, karena saat itu dirinya masih sangat mencintai wanita lain. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Revan berpaling kepada Ratu. Kehamilan Ratu saat itu mampu meluluhkan hati Revan, walaupun sebelumnya tidak menginginkan anak dari wanita itu. Kebaikan Ratu akhirnya mampu menembus dinding hati Revan yang dulu sangat keras. Setelah cinta itu tumbuh di hati Revan, rintangan pun datang menghadang hingga menyebabkan perceraian antara dirinya dan Ratu. Ia tidak pernah lelah untuk terus membuktikan besarnya rasa cinta yang ia miliki untuk wanita pujaannya tersebut. Pembuktian itu pun berakhir dengan bersatunya kembali cinta mereka di pelaminan. Revan dan Ratu telah berhasil mengikat hubungan mereka dalam ikatan suci. Ini membuktikan kalau dua insan itu tidak dapat hidup terpisah. Sekarang, Revan dan Ratu berada di kamar pengantin yang dihias sangat indah. Ratu merasakan sesuatu yang sangat jauh berbeda dari pernikahan sebelumnya. Dulu, saat malam pertama, Revan justru memberikan dirinya sebuah perjanjian yang sangat menyakitkan. Akan tetapi, saat ini Revan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Laki-laki itu mengembangkan senyum kebahagiaan kepada wanita yang sangat ia cintai. Ia merasa menjadi pria paling beruntung karena kembali mendapatkan cinta Ratu. Terima kasih karena kamu kembali menerimaku sebagai suamimu. Revan menggenggam tangan wanita yang baru resmi menjadi istrinya. Kamu gak perlu berterima kasih, Mas, karena kita memang ditakdirkan untuk bersatu. Pernikahan ini mengukir sejarah indah untuk kita. Aku bahagia menikahi wanita yang sangat aku cintai dan telah melahirkan putra yang sangat tampan untukku. Kalau pernikahan sebelumnya tidak pernah kamu inginkan ya, Mas. Saat itu kamu sangat membenciku. Ratu mengingat saat Revan menikahinya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ampuni aku, sayang. Walaupun awalnya aku tidak menginginkan kamu menjadi istriku, tapi kenyataannya aku akhirnya sangat mencintaimu. Kamu hamil anakku. Kehamilan yang berawal dari kesalahan. Revan menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir Ratu. Jangan pernah ngomong seperti itu, sayang. Allah sudah mengatur segalanya. Itu merupakan jalan untuk bersatunya cinta kita. Iya, Mas. Aku hanya sekedar mengenang masa itu. Aku percaya kalau sekarang kamu mencintaiku. Kamu sudah membuktikannya padaku. Ratu mengembangkan senyuman. Dua insan itu sangat bahagia. Mereka akhirnya menjalankan tugas sebagai sepasang suami istri. Tidak ada obrolan lagi selain suara tidak beraturan dan bunyi ranjang tempat mereka memadu kasih. Revan dan Ratu menikmati indahnya bercinta di malam pertama. Terima kasih, sayang, ucap Revan kepada Ratu setelah selesai menjalankan hasrat suami istri tersebut. Laki-laki itu mendaratkan ciuman di keningnya. Itu sudah menjadi kewajibanku, Mas. Aku ingin agar Andra secepatnya punya adik. Seorang adik perempuan yang cantik seperti mamanya. Iya, Mas. Semoga harapan kita segera terkabul. Hubungan suami istri yang Revan dan Ratu jalani saat ini tidak hanya tertulis di atas kertas seperti sebelumnya. Dua insan itu menjalani pernikahan dengan ikhlas dan sepenuh hati.
Dasar dari ikatan suci mereka adalah cinta, bukan karena sebuah kesepakatan atau perjodohan. Pagi kembali menyapa, bersama sinar mentari yang sangat cerah. Seperti wajah pasangan pengantin baru hari ini yang terlihat bercahaya. Dua insan itu disambut hangat oleh kedua orang tua Ratu di meja makan. Andra langsung menghampiri ayah dan ibunya. Andra memilih duduk di bangkuan Revan. Terpancar kebahagiaan di wajah anak kecil itu karena dapat melihat wajah ayahnya saat dia terbangun dari tidur. Apa yang ia harapkan selama ini akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Andra kangen papa. Andra merengek di pangkuan Revan. Iya nak, papa di sini kok. Revan mengusap-usap kepala anaknya itu. Andra nanti mau bobok sama papa. Andra masih tetap dengan celotehannya. Kedua orang tua Ratu saling berpandangan. Begitu juga dengan Revan dan Ratu. Setelah mendengar ucapan Andra, mereka larut dalam pikiran masing-masing. Wajah pengantin wanita yang baru resmi menyandang status sebagai istri tiba-tiba memerah. Nanti boboknya sama opa dan opa ya sayang. Bu Bella berusaha membujuk cucunya. Maunya sama papa. Andra tetap bersikeras. Iya nak, nanti boboknya sama papa dan mama ya. Revan pun menenangkan putranya. Harap maklum aja nak Revan, masih kecil dan belum mengerti kondisi orang tuanya saat ini. Pak Arman pun membuka suara. Iya pak, nggak apa-apa. Andra pasti ingin merasakan tidur bersama kedua orang tuanya. Iya kan sayang? Revan mengembangkan senyum kepada Ratu. Iya mas. Ratu menahan rasa malu. Keluarga itu kembali melanjutkan sarapan. Mereka sangat menikmati menu yang telah dihidangkan di meja makan. Ratu dengan telaten memberikan suapan untuk Andra. Revan sangat bangga dengan apa yang dilakukan ibu dari anaknya itu. Ia sangat bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Ratu. Ia berjanji akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Baginya, Ratu merupakan anugerah terindah yang Tuhan kirimkan untuk mendampingi hidupnya. Sementara Pak Arman dan Bu Bella sangat senang melihat pancaran kebahagiaan di wajah Ratu. Anak mereka tersebut akhirnya kembali menemukan kebahagiaan bersama laki-laki yang dulu mereka pilihkan untuk Ratu, walaupun perpisahan pernah menghampiri. Kedua orang tua itu sangat yakin kalau Ratu hanya mengharapkan Revan sejak mengenal apa itu arti cinta. Kesalahan Revan di masa lalu tidak menjadi penghambat untuk bersatunya kembali ikatan pernikahan dua insan tersebut. Mereka telah membuktikan kekuatan cinta yang begitu besar hingga mampu mengalahkan rintangan yang datang menghadang. Ratu dengan ikhlas menerima Revan. Begitu juga sebaliknya. Revan tidak pernah berpaling ke lain hati. 2 minggu setelah acara pernikahan Revan dan Ratu, hari ini mereka kembali pulang ke istana cinta yang telah lama tidak Ratu kunjungi. Semenjak wanita itu hamil, ia terpaksa harus meninggalkan rumah suaminya kala itu. Ia menghempaskan tubuh ke tempat tidur yang telah mengukir sejarah untuk dirinya dan Revan. Ia sangat ingat sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya telah ia serahkan di kamar ini. Kejadian itu memberikan status baru untuknya. Ia akhirnya mengandung benih laki-laki yang telah mendapatkan kesuciannya. Ia sangat bahagia karena akhirnya melahirkan buah hatinya yang merupakan anugerah terindah yang telah menyatukan dirinya dan suami tercinta. Kok pintunya dikunci, Mas? Ratu heran melihat Revan yang tiba-tiba masuk kamar lalu mengunci pintu. Aku ingin bermesraan dengan istriku di kamar ini. Revan mulai mendekat. Kamu mau ngapain, Mas? Ini masih sore. Ratu curiga melihat tingkah Revan. Waktu bukan alasan untuk dapat bermesraan dengan istriku. Revan langsung berbaring di samping istrinya. Jangan mas, gimana kalau Andra tiba-tiba manggil? Ratu sudah mengerti maksud dari Revan. Aku sudah meminta Bi Inah jagain anak kita. Kalau dia tahu tujuan orang tuanya yang berusaha untuk memberikannya adik, aku yakin dia pasti gak merengek.
Revan akhirnya mengatakan niatnya. Nanti malam aja ya mas. Ratu mencoba memberikan penawaran. Aku maunya sekarang sayang. Revan tetap bersikeras. Baiklah, lakukan apa yang menjadi hakmu. Aku pasti menjalankan kewajibanku sebagai istri. Ratu tidak dapat menolak keinginan Revan. Pasangan itu kembali menjalankan hasrat suami istri di kamar yang menjadi saksi bisu saat Ratu menyerahkan diri kepada Revan. Wanita itu tidak pernah merasa terpaksa melayani keinginan suaminya. Ia dengan ikhlas melakukan kewajibannya. Perjanjian cinta yang dulu pernah Revan berikan sudah tidak berlaku lagi. Surat yang mereka tanda tangani kala itu telah hangus terbakar sebelum pasangan tersebut kembali pulang ke istana cinta mereka. Revan dan Ratu kini menjalani hubungan sebagai suami istri dengan ikhlas, bukan karena perjodohan. Cinta itu telah tumbuh di hati mereka. Dua insan itu menjalankan ikatan pernikahan dengan sungguh-sungguh. Sang pencipta adalah zat yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Revan yang awalnya sangat membenci Ratu dan menentang pernikahan mereka, akhirnya berubah menjadi sosok yang amat mencintai wanita itu. Ia bahkan sangat bersyukur memiliki istri seperti dirinya, juga ibu dari anaknya. Terima kasih karena telah mengikuti kisah Revan dan Ratu. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari cerita mereka. Semoga kita sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.